Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang sang pejalan malam. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti ada di link deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Andre perlahan memejamkan kedua matanya. Suara ketukan pelan di pintu belakang rumahnya masih saja terdengar. Jam dinding telah menunjukkan pukul 12. Siapa gerangan di tengah malam begini mengetuk-ketuk pintu? Bukan kali ini saja ia mendengar ketukan di tengah malam. Di malam-malam sebelumnya pun, acap kali terdengar suara ketukan tersebut. Itu sering terdengar sejak ia menempati rumah bekas tempat tinggal bibinya tersebut. Pada malam pertama Andre menempati rumah itu, ia pernah memeriksa keluar rumah, tepatnya ke arah sumber suara ketukan. Tidak ada apa-apa yang dijumpainya di sana. Hanyalah kosongnya malam serta semilir angin yang membuat bulu kuduknya merinding. Teringat masa-masa yang susah dilupakan itu. Hari ini, di mana sang bibi ditemukan meninggal di dapur dalam kondisi seluruh tubuh dipenuhi luka bekas penganiayaan. Andre teringat akan pamannya yang kini menghilang entah kemana. Diduga pamannya lah tersangkanya. Namun ia tidak yakin jika pamannya lah pelakunya. Sebab selama ini rumah tangga paman dan bibi baik-baik saja. Tidak ada masalah. Lalu kenapa dia kabur? Hal itulah yang membuat kecurigaan semua orang menggugat kepadanya. Suara ketukan pelan mendadak berubah menjadi suara gemboran yang nyaring membuat Andre tersadar dari lamunannya. "Siapa itu?" serunya seraya beranjak dari tempat tidur. Andre tanpa mempertimbangkan kemungkinan hal buruk yang akan terjadi, langsung menuju dapur. Sumber suara gebrakan berasal. Cahaya temaram dari bolam lampu menerangi dapur yang sebagian dingin, dan langit-langitnya dipenuhi sarang laba-laba. Ia memang belum sempat membersihkan dapur, karena beberapa hari ini lebih banyak sibuk di luar. Pergi subuh pulang maghrib membuatnya tidak sempat bersih-bersih rumah. Andre mendekat pintu dapur yang langsung mengarah ke alam bebas. Suara gebrakan sudah tidak terdengar lagi. Namun tiba-tiba, Andre, suara serak sedikit bergema terdengar seperti mengalun melalui angin malam di luar sana. Mendadak pintu dapur terbuka diikuti hembusan angin yang sangat kencang. Andre yang mendadak panik berusaha menutup kembali pintu, namun nihil. Andre merasakan kuatnya dorongan angin yang membuatnya kesulitan menutup pintu. Sayup-sayup suara serak mirip suara nenek-nenek terdengar kembali. "Andre, siapa kamu?" teriak Andre dengan panik, berusaha menutup pintu. Meski sedang panik, Andre menyempatkan diri melihat keluar melalui pintu yang terbuka. Remang-remang Andre melihat sesosok bungkuk di tengah gelapnya malam dan kencangnya angin ribut. "Siapa itu?" Andre benar-benar panik saat melihat sosok tersebut. Tanpa menunggu jawaban dari sosok tersebut, Andre menutup pintu sekuat tenaga. Ia kemudian mengunci pintu rapat-rapat. "Sial, apa itu barusan? Mana aku sendirian lagi di sini?" runtuk Andre dengan nafas terengah-engah. Saat itu, posisi Andre tengah menghadap pintu, pasca menutup pintu tersebut dan menguncinya. Kini ia berbalik hendak kembali ke kamar. Namun tiba-tiba, sesuatu yang menyeramkan berdiri di hadapannya. Sosok bertubuh tinggi besar berbulu lebat berwarna hitam tengah menghadapnya. Sosok apa itu sebenarnya? Yang jelas, Andre di situ tidak dapat berbuat apa-apa selain mematung dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Andre dalam keadaan panik tanpa berpikir panjang membuka pintu yang baru saja ditutupnya. Setelah pintu dibukanya, secepat kilat ia keluar dari rumah, kemudian lari tunggang langgang tak tentu arah.
Ia terus berlari hingga mencapai kampung sebelah yang lokasinya berdekatan. Keesokan harinya, kampung tersebut gempar. Seisi kampung membicarakan tentang apa yang dialami Andre di rumah yang baru 3 hari itu ditempatinya. Tampaknya arwah Bu Rodia penasaran, ujar salah seorang pemuda kampung itu. Jangan bicara sembarangan, Bu Rodia sudah tenang di alam sana. Tidak mungkin dia balik lagi bergentayangan. Lagi pula, penampakan-penampakan itu biasanya karena ulah jin yang iseng, tukas seorang bapak berkopiah hijau. Saya sering mendengar, Pak, jika seseorang mati dengan cara tidak wajar, arwahnya akan bergentayangan. Kamu percaya sekali pada tahayul itu? Yang namanya hantu itu pasti ulah jin. Jin itu kerjaannya isengin manusia. Mereka tahu manusia gampang sekali ditakut-takuti. Kalau tidak kuat-kuat iman, kita bisa masuk dalam perangkat mereka. Tak lama muncul seorang sesepuh desa, diantar beberapa orang warga menuju rumah di mana Andre berada. Saat itu, Andre sedang ditenangkan oleh beberapa orang warga yang kebetulan sebelumnya yang menemukannya pingsan di depan gang. Rumah itu, atau tepatnya tanah tempat rumahmu berdiri, sedang diawasi, ujar sesepuh desa ketika tiba di hadapan Andre. Diawasi siapa, Pak Somad? Tanya Andre penasaran. Sesuatu yang jahat, yang datang dari hati yang jahat, ucap sesepuh desa bernama Pak Somad itu. Maksud Pak Somad? Terkadang, sesuatu yang tidak terlihat namun berbahaya, datangnya dari hati manusia yang telah dikotori segala sifat jahat yang ada pada dirinya. Kemunculan mereka atau para demit tidak lepas dari jahatnya hati manusia yang dengki. Saya masih tidak mengerti, Pak Somad. Tanah tempat berdirinya rumahmu itu adalah tanah sengketa. Sengketa itu dimenangkan pamanmu. Namun pihak seberang tidak terima. Entah apa yang telah mereka lakukan sehingga tanah itu menjadi tidak aman untuk ditempati siapapun. Andre tercengang setelah mendengar perkataan Pak Somad. Ia mencoba mencerna apa yang barusan dikatakan Pak Somad. Tanah sengketa. Ia memang tidak pernah mendengar desas-desus soal status kepemilikan tanah yang di atasnya kini berdiri rumah yang ditempatinya. Ya sudah, saya pamit dulu. Ada pengajian di desa sebelah. Saya harus tiba tepat waktu. Tidak enak sama Pak Kades, ucap Pak Somad undur diri. Silakan, Pak. Saya nanti akan menghubungi Bapak jika ada apa-apa lagi di rumah itu. Tukas Andre seraya turut berdiri. Pak Somad mengangguk. Ia kemudian melangkahkan kaki keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba, ia berhenti ketika hendak mencapai pintu keluar. Selanjutnya ia menoleh ke arah Andre. Nah Andre, sebaiknya kamu tidak usah menempati rumah itu dulu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Saya mengerti, Pak. Pasti karena kejadian semalam akan terulang lagi. Begitu kan, Pak? Tukas Andre. Pak Somad tersenyum pahit. Ia menggeleng, membuat Andre penasaran. Mengenai hal tersebut, kamu sebaiknya meningkatkan keberanianmu, Nak Andre. Jangan takut terhadap mereka. Mereka adalah makhluk yang suka iseng. Satu hal yang saya pesan, jangan menyerupai mereka. Kita adalah manusia, memiliki akal pikiran, tidak seperti mereka. Andre mengangguk setuju dengan perkataan Pak Somad. Saya akan selalu mengingat ujangan Pak Somad. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum, ucap Pak Somad seraya melangkah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang bagaimana, Nak Andre? Ujar warga yang sebelumnya berada di luar. Dia adalah warga yang mengenakan kopiah berwarna hijau terang. Saya masih bingung, Pak Dadang. Bagi saya, pulang kemudian tinggal di rumah kedua orang tua sama dengan berhenti kerja. Sedangkan di sini belum ada mantri pengganti. Jika saya pergi, bagaimana nasib para warga yang sakit, yang membutuhkan pertolongan saya? Ucap Andre tampak gamang. Pak Dadang terlihat mengerut kening.
Ia tampaknya sedang berpikir. Lalu ia pun berbicara setelah beberapa detik mengerutkan kening. Saya mempunyai keponakan yang setiap malam meronda bersama teman-temannya. Bagaimana kalau nanti saya menyuruhnya untuk tinggal bersama Nak Andre? Ya, biar Nak Andre ada temannya. Saya merasa itu ide yang bagus, Pak. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hati saya. Apa itu, Nak Andre? Apa keponakan Bapak normal? Pertanyaan macam apa itu? Anak muda zaman sekarang berdua dengan perempuan dalam satu kamar yang bukan mahram maksiat. Berduaan dengan laki-laki di dalam satu kamar bisa dicurigai. Tampaknya hidup berdua dengan pasangan sah lebih baik daripada hidup berdua dengan sesama. Sudahi saja umpatan Pak Dadang mengenai pertanyaan Andre. Kini kita kembali ke Andre yang telah berada di rumah. Ia rupanya sedang membersihkan ruangan yang banyak dipenuhi sarang laba-laba. Maklum saja, ia selama ini terlalu sibuk untuk mengurus rumah sendirian. Saat bersih-bersih itu, Andre menemukan lembaran sertifikat tanah yang warnanya sudah buram. Sertifikat tersebut tampaknya bukan sertifikat tanah yang saat ini di atasnya berdiri rumah yang ditempati Andre. Apa paman lupa menyimpan sertifikat ini ya? Aku menemukannya di kolong lemari. Gumam Andre seraya mengerutkan kening. Permisi. Mendadak dari teras rumah terdengar suara seseorang sembari mengetuk pintu. Lantas Andre bergegas menuju teras. Dijumpainya seorang remaja lelaki bertamang tengil seperti seorang berandalan. Kenalkan, gue Thomas, ponakan Pak Dadang. Ucap remaja tengil itu seraya menjodorkan tangan mengajak salaman Andre. Oh, kamu yang namanya Thomas. Kamu siap berjaga di sini? Siap banget, kakak. Segala jenis demit akan gue lawan sampai lari. Demitnya? Bukan, tapi guenya yang lari. Thomas tertawa lepas, sementara Andre hanya mengercitkan kening, merasa aneh dengan kelakuan bocah itu. Astaga, ini bocah serampangan ya ngomongnya, begitu pikir Andre. Sekarang kamu masuk, mandi sana. Jangan lupa berdandan ala Joker agar kamu bisa melihat setidaknya satu di antara mereka, kata Andre sekenanya. Cia, si kakak ini suka bercanda juga rupanya. Ide bagus. Tukas Thomas seraya masuk ke dalam rumah seperti bersiul. Pak Dadang bilang keponakannya normal. Gak taunya seperti itu. Salahku tidak jelas menanyakan soal normal yang seperti apa, gumam Andre. Malam menjelang. Suara binatang-binatang malam bersahutan mengiringi syahdunya malam. Remang-remang cahaya lampu bolam di rumah-rumah warga menambah suasana syahdu di malam itu. Malam terus berlalu, semakin malam semakin sunyi. Kegelapan terus mengiringi seolah tiada henti. Sayup-sayup di kejauhan, terlihat siluet sosok seseorang lelaki sedang berjalan dengan langkah kaki tak tentu arah. Sepasang kakinya yang tidak beralas, seolah tidak nampak di atas tanah, naik ke arah badan, terlihat kurusnya badan laki-laki berpakaian serba hitam itu. Ketika mencapai wajah, seraut wajah kurus dihiasi urat-urat biru yang menonjol tampak jelas di wajahnya. Kedua kelopak matanya menghitam, kedua bola matanya tampak seolah hendak keluar dari kelopaknya. Bibirnya yang tebal agak keriput, melelehkan cairan amis. Di Puskesmas, Andre malam itu bertugas seorang diri di sana. Ia tidak memiliki rekan pekerjaan di sana. Ada beberapa hal yang membuat para mantri dan dokter enggan bekerja di desa tersebut. Apapun itu penyebabnya, Andre tidak dapat menerimanya. Sementara Thomas, ia tinggal berjaga sendirian di rumah. Tentu saja ia sudah berpesan ke anak itu agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh selama ia bertugas. Andre menghela nafas ketika penciumannya menangkap bau familiar saat ia tengah berada di teras Puskesmas. Andre melihat dengan seksama ke arah siluet seseorang yang sedang berjalan ke depannya. Andre mencoba memejamkan penglihatannya.
Sosok tersebut rupanya berjalan ke arah puskesmas. Semakin dekat, semakin ketara saja wujudnya. "Paman?" Andre langsung mengenali siapa sosok tersebut. Namun, sosok tersebut tiba-tiba berbalik arah ketika Andre menghampirinya. "Paman, tunggu!" Andre berusaha mengejar sosok pamannya itu. Namun, sosok tersebut sudah tidak terkejar lagi. Andre hanya dapat menghela nafas ketika gagal mengejar pamannya. Sejenak, ia tersadar jika dirinya sudah terlalu jauh mengejar pamannya. Posisinya kini sudah cukup jauh dari puskesmas. "Celaka, aku terlalu jauh pergi, aku harus kembali." Andre pun mempercepat langkah kembali ke puskesmas. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Andre mendengar suara rintihan dari sisi jalan, tepatnya semak-semak di pinggir jalan. Dengan ragu-ragu, Andre melirik ke arah sumber suara tersebut dan Andre lari tunggang-langgang setelah mendapat kejutan dari sesosok perempuan berwajah menyeramkan. Tampaknya apa yang barusan dilihatnya adalah sosok kuntilanak, hantu yang telah menjadi legend dalam cerita horor di Indonesia. Sesampainya salah satu sudut jalan yang agak menanjak, ia melihat ke arah kejauhan. Suatu kobaran api tampak terlihat dengan kepulan asap di kejauhan. Kebakaran, di mana itu? Oh tidak, jangan-jangan. Andre menyeruak di antara orang-orang yang sedang berusaha memadamkan api yang membakar rumahnya. "Thomas!" Andre memanggil-manggil remaja itu. "Di mana Thomas?" kata Andre sembari terengah bertanya ke salah seorang warga yang sedang memadamkan api. Warga tersebut hanya menggeleng, berarti ia tidak mengetahui keberadaan Thomas. Tak lama muncul Pak Dadang dengan raut wajahnya yang tegang. Sesekali ia bertanya kepada warga yang ditemuinya. Ia pun akhirnya bertemu Andre. "Saya tidak tahu apa-apa soal ini, Pak. Saya malam ini berjaga di puskesmas karena akan mengobati istri Pak Mahmud yang sedang sakit," tukas Andre setelah diberondong pertanyaan oleh Pak Dadang. "Saya pun pulang setelah melihat sumber kebakaran yang ternyata adalah rumah saya. Celaka, apa yang harus saya katakan pada Kak Hendy? Ini cerobohnya saya," sesal Pak Dadang seraya mengerut kening frustasi. Andre hanya terdiam. Ia tidak tahu harus berbicara apa mengenai peristiwa yang baru saja menimpa Thomas dan juga rumahnya. Sejam setengah kemudian, api berhasil dipadamkan. Andre buru-buru memeriksa seisi rumahnya yang sebagian besar telah hangus terbakar. Ia hanya dapat mengambil beberapa barang yang dapat diselamatkan. Selanjutnya, ia bersama warga memeriksa salah satu kamar yang diduga adalah di mana terakhir kali Thomas berada. Tidak ditemukan apapun selain tas Thomas yang sebagian telah hangus. Thomas tidak ada di rumah ketika terjadi kebakaran. Lalu kemana gerangan anak itu? Ini sedikit melegakan karena Thomas tidak sedang di rumah saat terjadi kebakaran, ucap Pak Dadang setelah selesai menelusuri reruntuhan rumah Andre. "Padahal saya berpesan agar dia tidak kemana-mana, dan dia mengiyakan," tukas Andre seraya melihat ke arah sebuah panci masak berisi mie instan yang telah gosong. Bencananya dari sini, sebuah tabung gas melon 3 kg dan kompor gas, serta panci masak berisi mie instan menjadi bukti kuat penyebab kebakaran. Jangan-jangan dia lari sesaat setelah gas mengalami kebocoran, gumam Andre. "Dia akan melapor jika ada kejadian, Andre. Saya tahu betul Thomas. Anaknya selalu jujur," tukas Pak Dadang. Andre memang tidak sepenuhnya percaya pada perkataan Pak Dadang. Terlebih ia ingat betul, Thomas adalah sosok remaja yang urakan. Tampang berandalan tampaknya melekat betul pada sosok remaja kurus berambut keriting itu. Akhirnya malam itu terpaksa Andre tidur di salah satu rumah warga. Meski ia merasa tidak enak karena rata-rata rumah warga di sana tidak memiliki kamar.
alias satu ruangan dipakai beramai-ramai. Barangkali hanya rumahnya yang sedikit lebih modern daripada rumah-rumah warga. Itulah kenapa Andre lebih suka menolak untuk tinggal di rumah warga, karena privasi di kampung ini sangat buruk, mengingat ruangan di dalam rumah-rumah penduduk dibiarkan terbuka tanpa kamar sama sekali. Itu merupakan kehidupan yang tidak biasa ia jalani. Namun kali ini, ia terpaksa menginap di salah satu rumah warga. Sampai subuh tiba, Andre terperanjat menyaksikan putri warga yang rumahnya menjadi tempat ia menginap sedang berganti pakaian. Gadis itu tampak canggung, meski tidak tahu kalau tamunya sudah terbangun. Sedangkan Andre terpaksa pura-pura tidur meski kadang matanya memicing untuk memastikan jika gadis tersebut sudah selesai berganti pakaian. Setelah gadis tersebut beranjak pergi ke dapur, Andre pun bangkit dari posisinya, kemudian menuju dapur ke arah tempat air atau tempayan untuk berwudu. Siang hari itu, Andre seperti biasa bertugas di puskesmas. Sedangkan untuk pencarian Thomas, Pak Dadang telah mengerahkan para warga di sekitar lingkungannya. Ia tampaknya yakin jika Thomas masih hidup karena mayatnya tidak ditemukan di reruntuhan rumah Andre. Waktu beranjak cepat, siang telah berlalu dan malam kembali menjelang. Andre masih berada di puskesmas setelah melayani para pasien yang rata-rata adalah warga kampung sini di mana puskesmas berada. Menjelang jam 9, saat ia hendak mengunci pintu depan, bersiap-siap untuk pulang, dari kejauhan mendadak muncul seorang nenek dengan berjalan terburu-buru ke arah puskesmas sembari batuk-batuk. Dengan menggunakan tongkat, nenek itu berjalan hingga mencapai pintu gerbang puskesmas. "Ada yang bisa dibantu, Nek?" ujar Andre. "Nenek sedang sakit batuk, Nak. Beruntung sekali puskesmasnya masih buka," kata nenek itu dengan suara agak serak. "Sebaiknya nenek masuk dulu, biar saya periksa," ucap Andre mempersilahkan nenek berpakaian seragam hijau itu masuk ke ruang periksa. Setelah nenek itu di ruang periksa, Andre kemudian bertanya kepadanya, "Sudah berapa lama batuknya, Nek?" tanya Andre seraya menatap nenek itu. "Sudah sejam yang lalu, Nak. Batuknya membuat nenek susah bernafas," tukas nenek tak berkerudung itu. "Barangkali nenek habis melewati jalanan berdebu atau tanaman berbulu halus," ucap Andre. "Ngomong-ngomong, saya baru melihat nenek di sini. Apa nenek baru pindah?" "Iya, Nak. Nenek baru pindah kemarin," jawab nenek itu. "Nenek pindahan dari mana?" tanya Andre. "Pindahan dari alam kubur." Penasaran dengan kelanjutan cerita horor dari Sang Pejalan Malam? Nantikan kisah selanjutnya, tetap di Cerita Horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.